Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review materi-materi yang telah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya sebelum menginjak ke UTS nanti setelah libur Syawal atau Lebaran. Materi pertama saya awali dulu dari pengertian mata kuliah kita, yaitu pendidikan agama Islam. Ada 3 pengistilahan yang kadang orang tidak bisa membedakan. Ada PAI atau pendidikan agama Islam, yang kedua ada pendidikan keislaman, kemudian ada pendidikan Islam. Nah, itu sudah saya bahas, sekalipun PowerPoint-nya pun sudah saya sharekan. Selanjutnya di pertemuan awal di pengantar saya jelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa agama Islam ini adalah salah satu agama yang universal. Artinya punya karakteristik dia dimanapun berada akan tetap sama. Al-Quran yang ada di Amerika, perintah sholat yang ada di Eropa, itu dipastikan sama. Tidak ada rokaat yang berbeda, maka itu dalam sisi akidah. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua ada bahasan kita adalah tentang hakikat manusia dan agama. Di sana pun saya sudah jelaskan manusia dipanggil atau disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan beberapa istilah yang berbeda. Kadang Allah menyebut dengan Bani Adam, kadang Allah menyebut dengan Bashar, kadang Allah juga menyebut dengan kata insan dan lain-lain. Setidaknya ada 5 kemarin kita bahas. Silakan dibaca-baca kembali, disimak kembali untuk persiapan UTS nanti. Begitupun saya awali pembahasan manusia dari teori-teori barat yang menyebutkan tentang manusia mulai dari teori Darwin dan lain-lain, sehingga saya benturkan dengan teori Islam. Nah, nanti di akhir pun kita telah menyebutkan bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan dari tanah, kemudian memiliki potensi akal yang luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk yang ciptaan lainnya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia setidaknya ada 2, sebagai khalifatullah dan kemudian sebagai abdullah atau sebagai hamba Allah. Ya, mengabdi, kemudian mengurus alam raya semesta ini dengan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya terkait tentang agama, ya, materi tentang agama, bahwa agama itu kalau dari sisi istilah berasal dari bahasa Sanskerta, a itu tidak, gam itu kacau. Jadi bohong orang yang beragama tapi hidupnya kacau. Bukan karena agamanya, tetapi karena orang tersebutlah salah memeluk agama atau menjalankan syariat agamanya masing-masing. Nah, manusia dan agama ini tidak akan terlepas dari agama tersebut, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, agama pun ada agama samawi, ada agama ardi. Nah, di pembahasan sebelumnya saya jelaskan agama samawi itu adalah Islam. Ya, sehingga saya kalau nggak salah di PowerPoint-nya kemarin saya bahas ada Yahudi, kemudian ada Nasrani. Itu menurut sebagian orang itu masuknya kepada agama samawi, tapi saya kurang setuju karena yang namanya agama samawi itu dibawa oleh seorang rasul, disampaikan syariatnya dan lain-lain, ya sudah jelas dan lain-lainnya. Sehingga turunnya Nabi Musa dengan membawa kitab Taurat, ya tidak lantas juga itu adalah disebut sebagai agama samawi, karena syariat terdahulu itu hanya berlaku untuk umat terdahulunya, tidak seperti Nabi Muhammad. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariatnya itu akan tetap dan sekaligus berlaku sampai akhir zaman. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa membawa Injil hanya berlaku pada masa Nabi Isa itu masih hidup misal, ya. Sehingga setelah itu ya otomatis tidak berlaku lagi. Sehingga adanya Al-Qur'an ini adalah agama sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita wajib meyakini adanya Taurat, ada Injil, ada Zabur, tapi yang harus kita amalkan adalah Al-Quran, yaitu terkait tentang agama. Kalau berbicara tentang nabi-nabi terdahulu pun, saya sudah bahas bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu beragama Islam. Nah, cuma Islamnya bedanya dengan kita hari ini adalah syariat yang dibawanya. Nabi Sulaiman sholat, ya, nabi-nabi lain sholat, cuma sholat versi mereka, nabi-nabi terdahulu berbeda dengan sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya nabi terdahulu beragama apa, ya Islam. Ya, mereka bahkan mengakui di beberapa ayat Al-Quran bahwa mereka mengakui Islam. Ya, itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang sumber ajaran Islam. Nah, setidaknya kita punya 2 pokok sumber ajaran Islam, ada Al-Quran dan hadis. Nah, tambahannya ada yang disebut dengan ijtihad.
Al-Quran sudah banyak dibahas, mulai dari pengertian, kemudian pengistilahan, kedudukan, fungsi, dan lain-lain. Hadis pun sama. Nah, saya lebih kepada hadisnya saja. Hadis itu ada 3, ada hadis qauliyah, di mana hadis disandarkan kepada ucapan Nabi, ada hadis fi'liyah, disandarkan kepada perbuatan Nabi, kemudian yang terakhir ada hadis takririyah, ya, disandarkan kepada bagaimana ketetapan Nabi mengiyakan atau tidak, itulah disebut dengan hadis takririyah. Nah, bagaimana hadis dikatakan do'if, dikatakan hasan, dikatakan sahih pun itu telah kita bahas bersama, bahwa ternyata beberapa aspek itu menentukan. Mulai dari periwayat, mulai dari integritas si perawinya juga, yang sanadnya juga dan lain-lain, tersambung tidaknya hadis itu kepada Nabi, kemudian kuat tidaknya hafalan atau disebut dengan dobit, maka itu pun menentukan hadis itu dikatakan sahih, doib ataupun hasan dan lain-lain secara kualitas. Secara kuantitas ada hadis mutawatir, ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada istihad. Istihad ini teman-teman adalah salah satu cara ketika kita mencari hukum dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara rinci, maka istihadah yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, ijtihad pun bermacam-macam. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada masalih al-mursalah, kemudian ada sadud daroi dan lain-lain seperti telah kita bahas bersama. Nah, ini adalah salah satu pendaya gunaan akal. Ya, pendaya gunaan akal ketika Al-Qur'an bukan tidak komplit, ya, tapi Al-Qur'an kadang kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, ketika misalkan ada contohnya qiyas. Hukum narkoba itu tidak ditemukan zaman Nabi. Ya, zaman Nabi Muhammad tidak pernah para sahabat misalkan mabok dengan AO, vodka, brandy, whisky, ya, dan lain-lain, tidak akan ditemukan. Tapi di sana hanya khamar saja. Nah, ternyata di zaman now hari ini temukan misalkan narkoba. Apa hukumnya? Al-Quran tidak akan pernah menyebut ya ayyuhalladzina amanu haramallahu narkoba wa vodka wa AO wa brandy wa whisky, itu tidak ada. Ya, sehingga kenapa kita menyimpulkan narkoba haram itu karena dikiaskan. Ilat hukumnya karena sama-sama mabukkan, maka hukumnya pun menjadi haram. Itu disebut dengan kias. Ya, kalau ijma ya berkumpulnya ulama menyatukan suatu pendapat, seperti biasa di Indonesia penentuan awal Ramadan. Nah, ijma tuh, ya, penentuan hari raya Idul Fitri misalnya kapan-kapannya itu adalah hasil dari ijma. Kalau istihsan dan lain-lain banyak lah. Seperti masalih al-mursalah, itu pun penentuan kemaslahatan, ya, unsurnya kemaslahatan yang itu tidak ditemukan zaman Nabi, tapi karena unsurnya maslahat maka itu menjadi boleh. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang iman, Islam, ihsan. Nah, iman, Islam, ihsan ini saya gambarkan sebagai sebuah pohon. Iman itu adalah akar, Islam itu adalah batang, dan kemudian ihsan itu adalah buah atau pohonnya. Sehingga 3 hal ini penting, tidak boleh diambil satu sama lain atau tidak ada salah satunya. Karena ini adalah salah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Seorang beriman tetapi tidak berislam, maka itu pun tidak sempurna. Seorang berislam tetapi tidak beriman, sama juga bohong. Nah, orang beriman kemudian dia berislam tapi tidak berisan, itu pun sama-sama juga kurang sempurna. Sehingga harus ada dalam diri kita antara iman, Islam, dan ihsan. Puncak tertinggi ihsan seseorang adalah bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya materi tentang ibadah. Ibadah itu terbagi 2, teman-teman. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh. Mahdhoh ini adalah ibadah yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan ketentuannya. Tidak boleh ada unsur kreativitas dan inovasi di dalamnya. Salat dari zaman Nabi ya seperti itu. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Nah, kalau ibadah ghair mahdhoh itu ketentuannya tidak Allah rinci, ya, secara jelas, sehingga boleh ada unsur kreativitas dan inovasi. Seperti misalkan bagaimana tata cara kita sedekah, bagaimana tata cara kita infak dan lain-lain, maka itu tidak diatur sedemikian rupa, sehingga boleh asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Syarat-syarat diterimanya ibadah, ya otomatis niat harus benar-benar, ya, penting. Sehingga di kitab-kitab fikih biasanya mengawali rukun-rukun ibadah itu dengan niat. Nah, saking pentingnya niat itu lurus, ikhlas, dan ini karena syarat diterimanya ibadah. Yang kedua itu adalah ittiba. Ittiba ini adalah ketika kita ibadah maka harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga ilmu. Dia ibadah tapi tanpa ilmu itu pun sia-sia. Makanya cari dulu ilmunya, baru ibadah dengan benar-benar
ya, sempurna. Ketika kita tahu ilmunya, maka kita akan mudah mengamalkan ilmu tersebut dan sekaligus ibadah kita akan lebih nyaman. Terakhir, tentang muamalah. Nah, fikih dalam Islam itu terbagi-bagi. Ada fikih ibadah menyangkut tentang ibadah, ada fikih munakahat membahas tentang pernikahan, ada fikih muamalah. Fikih muamalah ini menyangkut tentang pernikahan. Mohon maaf, muamalah menyangkut tentang hubungan semanusia. Kalau munakahat tadi tentang pernikahan. Nah, muamalah yang dibahas dalam materi semester ini yaitu tentang zakat dan pajak. Nah, zakat pun sebenarnya karena Allah dan Rasulnya tentukan, ayatnya sudah jelas, siapakah penerimanya, mustahiknya, kemudian muzakinya sudah jelas, maka ketentuannya sudah Allah tentukan. Ya, mulai dari siapa penerima tuh 8 asnaf dalam Quran surat At-Taubah itu sudah jelas ya ketentuannya. Nah, zakat pun pasti dikenal syaratnya itu ada nisab, kemudian ada haul. Nisab itu berarti batasnya itu sudah mencapai batas. Artinya kalau belum mencapai batas tertentu maka belum wajib zakat. Tapi kalau misalkan sudah mencapai nisab maka sudah wajib zakat. Yang kedua ada haul. Haul itu sudah penuh 1 tahun waktunya. Nah, itu zakat. Zakat banyak ya, ada zakat fitrah, zakat mal, ada zakat kemudian pertanian dan lain-lain. Ketentuannya bisa jadi berbeda satu sama lain. Nah, kalau misalkan pajak, ini adalah ketentuan yang tidak Allah dan Rasulnya tentukan. Tapi pajak ini adalah mutlak ketentuannya oleh negara. Suatu negara membebankan pajak, membuat sebuah sistem, membuat undang-undang dan lain-lain, maka itu diperkenankan asal itu unsurnya kemaslahatan. Meskipun para ulama berbeda pendapat ya. Ada ulama misalkan yang mutlak mengharamkan pajak karena zolim, ya, memaksa mengeluarkan uang seseorang. Ada juga ulama yang lebih terbuka, tidak zolim, selama itu untuk kemaslahatan umat, untuk membangun jembatan, untuk membangun apa, maka itu diperkenankan. Nah, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat, maka kita sebagai orang yang bijak maka bayar pajak. Nah, seperti itu ya. Sehingga perlu diperhatikan itu materinya. Jadi materi untuk UTS nanti dari awal sampai bab zakat dan pajak. Itu saja teman-teman, singkat, mudah-mudahan bisa mereview materi-materi yang telah kita bahas. Untuk pendalamannya bisa dilihat di materi-materi sebelumnya di Google Classroom yang sudah di-share dan lain-lainnya. Itu saja, jangan lupa pastikan absen langsung di YouTube-nya ya. Berikan nama dan kelas saja langsung di komentarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.